Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gaskan dia. Ketemu lagi bersama saya Hamkamsa di channel YouTube Hamka Story 23. Kali ini saya mengundang salah satu pemain yang mempunyai talenta luar biasa, tapi kadang juga lupa daratan dan cepat besar kepala. Tapi sangat disayangkan, dia mempunyai talenta yang begitu besar ya. Dan saya sudah bersama dia, salah satu pemain yang saat ini membela Persib Bandung. Dia adalah Zulham Malik Zamrun. Assalamualaikum Zulham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Sehat-sehat di rumah di Ternate? Alhamdulillah semua sehat, keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Istri ada sehat juga? Istri alhamdulillah sehat. Insya Allah 2 bulan lagi sudah lahiran. Insya Allah. Amin, amin, amin. Kita doakan anaknya Zulham sehat-sehat dan juga menjadi anak soleh dan soleha. Teman-teman, banyak nih kan Zulham yang belum tahu awal karir Zulham Zamrun ini di usia berapa dan tahun berapa awal mula bermain di profesional. Saya mulai berkarir di profesional di tahun 2006 bersama Persija Ternate. Umur saya waktu itu masih 18 tahun. Waktu itu masih pakai wilayah barat dan wilayah timur. Ketika itu yang saya tahu Bang Hamka sendiri masih bermain di Persija Jakarta. Terus satu musim bersama Persija Ternate saya langsung mengambil keputusan untuk keluar untuk menambah pengalaman saya, dan saya bermain di Persigo Gorontalo selama 2 musim. Oke. Setelah 2 musim di Gorontalo, terus saya ke Purwaruta waktu itu. Itu Purwaruta masih berhome base di Maguwarjo Sleman, yang pemilik tim Purwaruta itu masih Pasihar Sitorus. Oke. Terus dari situ kebetulan Purwaruta mengikuti Piala Gubernur Kaltim. Piala Gubernur Kaltim, Purwaruta dapat grup di Persela Lamongan dan bermain di situ. Ketika di situ pelatihnya masih Pak Subangkit, dan dia melihat Zulham dan dia tertarik untuk memakai tenaga Zulham. Jadi Zulham mengambil keputusan untuk bergabung dengan Persela. Pertama sekali Liga 1. Jadi pertama sekali Zulham bermain di Liga 1 di Indonesia itu bersama Persela Lamongan. Selama 1 musim bersama Persela, dan Zulham pindah ke Mitra Kukar, dan itu diajak langsung sama Bang Hamka di Mitra Kukar selama 3 musim. Selama 3 musim di Mitra Kukar, dan kebetulan Bang Hamka juga sudah tidak memperkuat Mitra Kukar, jadi Zulham juga ikut mengambil keputusan untuk pindah klub, dari pengalaman baru, dan bergabung bersama Persipura Jayapura di tahun 2015. Waktu itu kompetisi tidak berlanjut karena ada sedikit konflik, jadi kompetisi dihentikan dan diadakan Piala Presiden. Kebetulan Piala Presiden Persipura tidak ikut, dan Zulham bergabung dengan Persib Bandung. Terus Zulham kembali lagi ke Mitra Kukar setengah musim di tahun 2017. Selama setengah musim, terus di putaran kedua di tahun 2017 kembali lagi abang saya Bang Hamka Hamza kembali panggil saya untuk bergabung dengan PSM Makassar. Jadi saya di PSM Makassar sampai selama 2017 sampai 2019, terus di tahun yang sekarang 2020 Zulham kembali lagi memperkuat Persib Bandung. Nah, di sedikit beberapa klub ini saya mengenal Zulham Zamrun ini awal itu ketika di Persela. Jadi ceritanya dia masuk di timnas, di timnas itu dari Persela ya?
Iya, dari Persela. Dari Persela. Nah, ketika juga timnas usia 23 TC, senior juga TC, ketika itu memang kalau tidak salah satu hotel kita di Senturi, Mitra Kukar lagi mencari seorang pemain. Nah, saya diminta oleh Pak Rondosan, tolong cari pemain nasional. Akhirnya saya menemukan Zulham. Jadi ini cerita sedikit ya. Ketika itu saya langsung menelpon Zulham. Wah, ini saya belum kenal siapa Zulham nih kan. Jadi bos Sony itu bilang ini coba Zulham ya kan. Oke. Akhirnya saya menelpon Zulham, saya langsung menanyakan, tidak banyak basa-basi. Zulham mau tidak main di Mitra Kukar? Zulham menjawab kala itu di mana, tim mana itu kan. Jangankan dia, saya pun belum tahu, belum mengenal yang namanya Mitra Kukar itu di mana ya, karena yang kita tahu Kalimantan Timur saat itu tahun berapa itu hanya Samarinda yang kita kenal, ternyata berdampingan dengan Tenggarong. Nah, perjalanannya saya menelpon Zulham, dia bilang oke, tunggu 3 hari saya akan telepon Bapak. Oke, dengan harga yang dari Lamongan itu tidak usah saya sebutkan. Ketika ditawar oleh Mitra itu kalau kalian tahu itu 10 kali lipat. Benar tidak ya? Benar itu Zulham ya? 10 kali lipat dari kontrak dia di Lamongan, dan dia masih bergaya, ya kan, bergaya bahwa nanti saya telepon orang tua dulu, tunggu 1 minggu. Saya bilang ini anak, jangan-jangan di Lamongan kontraknya besar kan, makanya dia bingung untuk memilih. Akhirnya saya menelpon almarhum Khairul Huda, ya, kiper dari Persela, legenda dari Persela. Saya menelpon beliau, almarhum, saya bilang, Mas, boleh tahu enggak kontrak pemain termahal yang ada di Persela itu siapa? Akhirnya almarhum bilang, kalau enggak salah itu ya saya sendiri, karena memang almarhum kan senior, dan menyebutkan nilai segini, Mas Hamka. Habis itu saya tanya, kalau Zulham Zamrun segini enggak itu Mas? Wah, itu jauh di bawah itu almarhum itu almarhum. Itu almarhum kalau masih hidup itu akan jadi saksi ya. Dan itu memang saya telepon almarhum Khairul Huda, dan akhirnya saya telepon lagi Zulham. Oh, kau sok jual mahal ya dengan saya tahu hargamu, dan tapi harga itu ketika dia sudah tanda tangan kontrak di Mitra Kukar. Jadi saya baru tahu kan, saya bilang oh ini kurang asem ini anak-anaknya, kurang ajar, dari angka yang kecil bisa sampai 10 kali lipat, dan dia masih berpikir ketika itu. Dan alhamdulillah dengan Zulham bermain di timnas melalui Persela dan akhirnya ke Mitra Kukar. Di Mitra Kukar juga Zulham makin namanya makin dikenal oleh publik sepak bola nasional ya. Nah, terus habis itu Zulham ke Mitra dan juga ke PSM. Nah, ini ada Jajang Mulyana, tapi nanti dulu ya. Nah, ketika Zulham kembali direkrut oleh Persib Bandung, apa pemikiran Zulham ketika ada tawaran datang dari Persib Bandung? Ketika waktu itu sebenarnya sih yang duluan untuk 2015 itu awalnya itu sebenarnya Persib Bandung duluan yang negosiasi dengan Zulham, cuman Zulham lebih mengambil keputusan memilih untuk ke Persipura. Jadi setelah itu mulai diadakannya Piala Presiden karena tidak adanya liga. Piala Presiden diselenggarakan, Persipura tidak ikut serta dalam acara tersebut. Hanya Persib Bandung. Jadi saya membayar kesalahan saya, atau saya istilahnya dengan cara meminta maaf saya kepada Persib Bandung. Saya mengikuti Persib Bandung untuk mengikuti Piala Presiden. Dan alhamdulillah menjadi juara ya. Ya, walaupun diajak lagi Bang Hamka untuk bergabung ke Borneo untuk Piala Presiden, tapi sempat marah besar sama saya, tapi ya tidak mungkin, karena mungkin saya disayang sama Bang Hamka. Itu Jajang, tanya Jajang aja. Jadi teman-teman, ketika Zulham ini ke Persib Bandung, dia memberikan gelar Piala Presiden dan dia juga menjadi pemain top skor dan juga pemain terbaik. Nah, ketika saat itu mulailah seorang Zulham Zamrun ini lepas kendali lagi. Karena
ketika saya mendidik seorang adik-adik itu sampai sukses, pasti saya akan lepas. Nah, ketika saya lepas, dia berubah lagi karakternya, akhirnya lupa daratan. Saya pun tur ke Bandung, dia ndak ajak ngopi, ndak ada telepon, ndak ada apa. Akhirnya ya namanya kalau kualat sama guru kan memang ada, ya kan. Tapi itu bercandaan saya dengan Zulham. Nah, ketika itu banyak yang menganggap kalau itu sebenarnya nggak gue pergi ngopi karena nah, banyak kan yang beranggapan karena Borneo diserang sama jadi waktu itu kan Zulham memang lagi di atas daun, banyak yang orang berpikir bahwa Zulham ini sombong atau apa, ya kan, tapi bagi saya tetap adik yang memang patut merasakan apa yang dia sudah dapatkan. Nah, apa tanggapan Zulham ketika itu? Banyak yang bilang Zulham sudah besar kepala, sudah lupa daratan. Tuh ada jawaban dari besar kepala. Memang dia udah besar kepala itu, Cap. Jadi sih saya tidak terlalu menanggapi secara negatif, cuman itu menjadi suatu, ya saya ambil sebagai yang positif aja, supaya saya bisa rubah lagi, supaya jadi pelajaran lagi ketika benar lagi, saya harus seperti begini lagi, tidak boleh seperti yang sebelumnya lagi. Setelah tenggelam itu, apa yang Zulham lakukan untuk memotivasi diri Zulham agar bangkit seperti saat ini lagi? Saya introspeksi diri saya sendiri, terus menerus, terus berlatih sendiri di rumah, sampai muncul seseorang yang Mama M selalu Mama M. Bukan, Mama M toh. Sosok yang selalu selalu hadir. Jangan dengar, sosok yang selalu hadir ketika saya lagi di bawah, dia selalu ada datang dan dia angkat saya kembali sampai saat ini saya bisa dapat apa yang saya dulu punya, terus tenggelam lagi, saya kembali lagi mendapatkan lagi sosok seseorang itu yang harus saya belajar banyak dari dia. Mau tahu siapa namanya? Jelaskan. Seseorang itu Jadi teman-teman, inilah adik-adik didik saya yang dimana banyak orang yang berpikir bahwa anak ini tidak bisa diatur. Sebenarnya anak ini punya talenta, anak ini baik semua. Tapi bagaimana bagaimana sebuah klub ada seniornya yang bisa merangkul mereka ini, mereka akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Teman-teman, itulah tadi sedikit cerita tentang Zulham Jamrun. Nah, ini dari tadi ini ada yang satu nih kurang ajar kan, nyeletuk. Nah, Zulham ini kan dari Ternate jauh, sedangkan dia ini kan putra asli Jawa Barat. Nah, kenapa sampai saat ini Jajang Mulyana tidak membela Persib Bandung? Ada apa kan? Mungkin belum ada kesempatan aja kali Bang main di sana. Ah, yang benar. Apa memang kamu ndak mau? Kan selalu ada tawaran kan dari Persib Bandung. Selalu ada tawaran, cuman selalu ada miskom terus antara pelatih sama manajemen. Mungkin belum ada rezekinya untuk main di sana. Tapi biar main dimanapun, yang penting ya itulah main bola. Kita kerja toh. Betul. Tapi ada niatan selalu untuk kembali membela kampung halaman, karena berbeda kan. Ketika abang aja pulang kampung itu senangnya minta ampun kan. Apakah Jajang tidak ada niatan? Atau Jajang mau dinaikkan pangkat? Naik jadi Kapolsek. Apa jadi Kopaja? Jadi Kapolsek. Kalau niatan hati kecil pasti ada lah. Siapa yang nggak punya niatan untuk main di Bandung, pasti setiap pemain yang kelahiran Jawa Barat pasti hati kecilnya pengen membela Persib. Tapi kan kesempatan itu belum ada. Terus mungkin karena banyak pemain-pemain muda juga yang sekarang yang banyak muncul. Muncul ya, apa tuh? Mungkin belum. Ya muncul banyak pemain muda yang sekarang muncul yang bagus gitu. Oh, berarti kayaknya sudah tidak bagus. Bukan berarti itu. Nah,
Bukan Jadi- berarti nggak bagus. Jadi teman-teman, Saya punya feeling, saya yakin kalau Bang Hamka sudah kayak begini, berarti tahun depan kita satu tim. Iya, bisa. Gimana? Nah. Bentar. Gimana mau satu tim lagi dia orang mau pensiun? Kata pensiunnya itu sudah dari 2 tahun lalu kata pensiunnya itu, tapi tidak pernah pensiun. tapi kalau Apalagi YouTube sekarang. Kacar ini mungkin saya pensiun ya. Iya. Apalagi sekarang ayam goreng pemuda-pemudi lancar. Amin. YouTube lancar. Amin. Kanan kiri lancar noh. Terus main lagi di Macuk. Persita dekat sama rumah. Macuk terus poin Rumah. lagi. Apa lagi Macuk. kan? Jang, kiri kanan Cuman- atas bawah semua Jang. Ah, cuman kalau tiap dia masuk kita nggak pernah kecipratan. Jajang ini kan salah satu talenta yang dimiliki Indonesia ketika itu. Salah satu calon striker masa depan pengganti mungkin Mas Bambang Pamungkas ya. Adalah Jajang Mulyana. Nah, kenapa sampai ketika itu Jajang kok langsung hilang dari dunia namanya dari persepakbolaan Indonesia? Bisa diceritakan pengalamannya? Ya Karena waktu, karena waktu itu Jajan di Samarinda terus Bang. mana ada. Ya mungkin pada waktu itu mungkin karena ya saya mungkin kurang semangat apa kurang latihan, jadi saya mungkin tersingkirkan dengan yang lain. Tapi kan Itu sempat aja. Jajang di atas itu waktu usia muda, nama Jajang naik, ya kan? Ya Tiba-tiba mungkin karena terlalu puas diri, kaget dengan diri gitu. Karena dari level bawah terus tiba-tiba naik, terus nggak bisa mempertahankan itu, akhirnya drop lagi. Oke. Karena kebanyakan pemain yang naik cepet, turunnya juga cepet. Nah, saya mungkin dari di saat saya naik, saya lupa sama diri saya sendiri. Untungnya kamu dapat siapa itu bisa mengingatkan kamu lagi. Untungnya waktu itu saya ketemu 23, kapten 23. Kalau tidak ada 23 ya berarti saya bablas. Dapat dia lagi Jang. Poin lagi Iya, ya kan? Enggak. Poin Soalnya lagi ya. waktu itu kan dicoret dari Sriwijaya. Terus kebetulan saya waktu itu belum dapat klub. Tiba-tiba ada telepon, nomor siapa ini? Pas diangkat, ya inilah Abang Cap 23 yang membawa saya ke Mitra Kukar. Oh, begitu ya. Ketika masih di Mitra masih ada gaya bertapa ya Zulam ya. Style. Ini Style kemasukan ya. Style kemasukan ya. Yang dia bertapa ya. Ini zoom, Oh, ini Abang, zoom. mau saya contohin itu gaya kemasukannya. mana contohnya? Mana Sembarang kok Julame. Aduh, sembarang ini. Nah, tapi selain saya juga bisa merubah mereka berdua ini, khususnya Jajang, apa sih yang membuat Jajang juga berubah sampai sekarang ini sudah memiliki seorang istri? Yang membuat saya berubah ya, saya masih ada orang tua dan saya nggak mau bikin orang tua saya malu. Karena sejak dari kecil sampai sekarang berkat beliau lah. Jadi makanya saya mulai merubah hidup saya pelan-pelan dan akhirnya sampai saya menikah karena itu. Dan mungkin keluarga karena kan kakak dulu juga pemain bola, jadi ada yang ngingetin lah. Ada contoh juga. Itu. Ini nyang namanya, nyang. Nyanyang makanya nyanyang mau nyanya. Karena saya punya kakak sendiri, jadi ya bisa dijadiin contoh lah. Kalian berdua ini kan salah satu pemain yang selalu memprovokasi lawan, ya kan? Julam pernah memprovokasi siapa itu Borneo, Jajang juga ketika bermain melawan Persib Bandung selalu kalau mencetak gol dia joget. Nah, itu maksudnya apa? Apa biar semua tahu apakah ada niat betul-betul menjelekkan atau hanya ingin mengekspresikan ketika cetak gol, Jajang. Karena banyak yang nyerang, oh Jajang tidak
mencintai Persib? Jajang ini begini. Jajang bisa jawab di sini. Kalau saya sih itu cuma spontan aja sih, nggak ada maksudan untuk ngeledek, apalagi untuk saya cari musuh sama mereka gitu, nggak ada. Cuman saya ingin, ya mungkin saya asli Jawa Barat, saya pengen membuktikan juga sama mereka karena bahwa Jajang juga layak untuk membela Persib. Karena maksudnya anak Jawa Barat gitu mampu bersaing gitu di situ. Jadi saya termotivasi, pokoknya kalau setiap lawan Persib pasti saya selalu membuktikan yang terbaik. Nah, jadi teman-teman, Jajang ini sama dengan saya ketika saya belum membela PSM, saya ingin membuktikan bahwa saya ini mampu. Begitulah Jajang juga, bahwa Jajang ini pemain asli Jawa Barat, ini ingin membuktikan bahwa juga mampu untuk membela tanah kelahirannya itu Persib Bandung. Banyak nih yang langsung kaget ketika Jajang dari striker jadi seorang stopper. Nah, ini kan kebalikannya dari saya kan. Akhirnya saya ini berpikir, saya harusnya jadi kiper aja lah. Jajang udah turun, sudah berat saya ingat, apalagi dia juara. Nah, tolong diceritakan itu, Jang. Karena Jajang kan memang waktu junior kan posisinya stopper. Waktu itu saya 2015 yang Liga berhenti itu kan Jajang udah di belakang. Saya pernah ketemu lawan Jajang di Suratin. Oke. Oh, yang di Persema. Iya, di 2004 itu Jajang bermain 2004. Oh. Jadi waktu itu kita pernah ketemu. Ceritanya jadi Jajang waktu itu 2004 Jajang pergi ke Persema Malang, Jajang striker seleksi. Terus saingannya sama anak timnas U15 si Joko sama Gary Setiadi Nugraha. Oke. Nah, mungkin Jajang di situ kalah bersaing, terus Jajang dipindahin ke gelandang. Nah, di gelandang situ Jajang juga kalah bersaing. Terus dipindahin ke bek kanan. Di bek kanan karena ada cuma satu pemain aja. Itu juga pemain timnas. Akhirnya Jajang main di bek kanan. Nah, pas mungkin ada sekitar 2 mingguan mau menjelang turnamen Suratin, bek dari tim Jajang itu cedera ankle. Dan akhirnya Jajang dikasih opsi untuk main di libero. Pada waktu itu kan formasi 3-5-2. Jajang main di libero. Pada waktu itu latihan dicoba sampai ke pertandingan. Dari situ Jajang main di libero. Terus balik lagi ke Bandung, main lagi di striker. Sampai di Polda tuh. Dan akhirnya di Bayangkara kembali ke posisi asli dan berhasil. Striker. Iya kan? Mendapatkan juara Liga 2000. Sebelum di Bayangkara, waktu Liga berhenti yang 2015, waktu itu yang 2 pertandingan berhenti itu, Jajang udah main di belakang, Bang. Yang waktu di Mitra 2015 yang Liga berhenti itu. Oke. Di situ Jajang udah main di belakang. Oke. Jadi itu teman-teman, Jajang itu bukan tiba-tiba dari striker menjadi pemain belakang ketika di Bayangkara, tapi memang dari junior dia juga sudah pernah mengalami yang namanya menjadi pemain belakang. Zulham sama Jajang ini hampir dibilang ini satu letting di mana beberapa kali selalu satu tim bersama. Nah, apa yang Zulham ingat tentang atau pengalaman Zulham bersama Jajang? Mau jeleknya kayak mau bagusnya, bongkar aja di sini. Karena kan sekarang sudah tidak bisa kan. Sekarang kan sudah tidak bisa karena kalian sudah berkeluarga, jadi tidak boleh neko-neko lagi. Tapi pengalaman sebelum menikah itu kalian bongkar juga tidak apa-apa. Itu jadi kalau nggak salah waktu di Tenggarong itu, Bang, itu dia masalah sama kampung anak di Tenggarong. Sampai dia dibawain parang. Pertamanya tuh waktu SEA Games itu, jadi itu kan masih banyak pemain yang dibawa karena masih tahap seleksi, masih dilihat sama coach RD, jadi belum final. Jadi semua pergi ke Hong Kong, terus di sana mungkin kita lebih istilahnya mungkin kita masih muda, jadi masih labil happy ya aja. mungkin Jadi di sana
Jadi di sana kita buat banyak kesalahan. Jadi di situ dinilai, mungkin kita dapat penilaian yang negatif di kurang situ. bagus. Jadi ketika itu pulang dari Hong Kong, dicoret 4 pemain ya, Jang ya. Siapa itu? 4 pemain. Jadi Siapa itu? Saya, jadi Irfan, kebetulan Jajang yang dicoret duluan, saya belum. Jadi terus sampai di bandara, kita kan harus di bandara, kalau yang sudah dicoret sudah langsung berpisah. Jadi kita pulangnya pisah-pisah. Nah, di situ momen terharunya ketika waktu masih sama-sama sama Jajang, senang-senang sama, terus yang jelek-jeleknya juga sama-sama, terus harus pisah, terus di bandara ketika situ nangis, Jajang nangis, saya nangis. Bukan, kita berpisah. Waktu itu langsung diajak lagi sama Bang Hamka, sama-sama kita bermain di Mitra Kukar. Sama kita ke Mitra Kukar, disitulah awal kita kita kembali lagi terus, ya. chemistry yang rusak-rusaknya itu kita kembali lagi, dan malam kita sering ke Samarinda terus. Walaupun Bang Hamka sudah nasihati kita berdua, setelah nasihat kita masuk ke kamar, ganti pakaian, celana panjang, sepatu, keluar lagi. Si Jajang itu jinnya sampai ke masukan. Kebanyakan main malam kan banyak setan, Bang. Apa yang tidak pernah Jajang lupakan pengalaman ketika satu tim ataupun di timnas bersama Zulham? Pengalaman saya tidak ada pengalaman yang baik sama dia, Bang. Banyak kan pengalaman yang buruk terus, Bang. Ceritakan saja, tidak apa-apa toh. Kalian sudah menjadi yang rusak semua. Karena yang bawa rusak Zulham, Bang. Oke. Waktu muda-muda ya. Sekarang kan sudah tidak mungkin lagi kan. Ya itu kan masih mungkin seumuran segitu kan masih labil. Apa perbedaan ketika kalian masih bujangan dan sekarang sudah mempunyai istri? Apa perbedaannya dari Sulam? Jadi perbedaannya, Bang, sekarang kan sudah punya tanggung jawab, jadi kita harus berpikir mencari bekerja untuk mencari nafkah istri, nanti buat anak juga. Kalau untuk Jajang sendiri, apa perbedaannya ketika waktu bujangan sama sekarang? Perbedaannya pada saat lagi bujangan sama udah nikah, mungkin udah nikah hidup lebih teratur, terus berpikir untuk masa depan, karena hidup bukan sendiri lagi, karena hidup udah berdua, ada yang mesti dinafkahin, jadi mesti berpikir lebih positif lagi untuk kedepannya. Oke, kalau begitu, apa yang terakhir nih, apa yang Jajang belum dapatkan di dunia sepak bola? Prestasi apa ya? Jajang belum dapatkan? Prestasi apa? Mungkin prestasi jadi pemain terbaik kali. Timnas, kalau untuk timnas? Ya untuk timnas, ya masih ada keinginan untuk membela? Kalau keinginan sih masih ada, Bang. Cuman kan itu tinggal kesempatan sama mungkin pelatih kan selera pelatih sendiri, Bang. Oke. Kalau dari Zulham masih ada keinginan untuk membela timnas? Saya masih ada keinginan untuk membela timnas. Itu dikabulkan. Terus kalau presiden, mungkin saya belum pernah merasakan juara liga ya. Kalau juara turnamen seperti Piala Presiden, Piala Indonesia, terus gelar individu seperti pemain terbaik, top skor, saya sudah merasakan semua. Jadi mungkin yang target saya yang selanjutnya ya juara liga. Oke, kalau begitu kita sudah ini tidak bakal selesai nih kalau sama anak berdua setan nih kan. Oke teman-teman, gaskan dia. Itulah tadi cerita-cerita pengalaman singkat saya dengan adik didik saya, Zulham Zamrun yang ada di Ternate dan Jajang yang ada di Depok, Bandung ya. Di Depok sekarang ya, Depok ya. Jawa Barat juga tapi kan di Depok dah. Jawa Barat juga. Jadi buat teman-teman, semoga kalian semoga kalian terhibur dengan percakapan ataupun bercandaan kami bertiga ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and share channel Hamka Story 23.
karena masih banyak lagi fans atau idola-idola kalian yang akan tampil di sini. Oke, terima kasih. Zulam dan Jaja Mulyana. Salam buat keluarga semua. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi cerita dari Zulam dan juga Jajang Mulyana. Terima kasih sudah menonton Gaskan Dia Talk, dan masih akan banyak lagi tamu-tamu yang akan saya undang di Hamka Story 23. Semoga kalian terhibur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia.